Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk membaca sebuah data dari menggunakan aplikasi Anaconda Jupyter Lab. Sini saya ditugaskan untuk mengerjakan latihan 1. Soalnya seperti ini. Nah, sini tugasnya adalah buatlah 4 buah kolom dalam sebuah data frame. Kolom-kolom tersebut adalah nama, umur, jenis kelamin, dan survive. Masukkan data dalam kolom name, yaitu Abdul, Budi, dan Cika. Kemudian masukkan data dalam kolom age, 21, 42, dan 17. Kemudian masukkan data dalam kolom jenis kelamin, male, dan female. Terus masukkan data dalam kolom survive 1, 0, dan 1. Kemudian kita buka Jupyter Lab-nya. Ini data yang sudah saya buat. Nih, langkah pertama dalam pengerjaan sebuah data mining adalah loading library datanya, yaitu dengan import pandas expand.pd. Kemudian kita running. Ini kalau terlihat angka seperti ini berarti datanya bisa di running. Kemudian kita buat data frame. Tadi disuruh membuat data frame, saya memberi namanya tetap data frame dan pd data frame. Dan kita running. Nah, tadi kita disuruh untuk menambahkan kolom. Kita membuat 4 kolom, yaitu ada name, age, sex, dan survive. Data yang kita masukkan adalah di dalam name ada Abdul, Budi, dan Cika. Kemudian ini untuk Abdul 21 tahun, Budi 42, Cika 17. Kemudian ini jenis kelaminnya, Abdul itu laki-laki, Budi laki-laki, dan Cika adalah perempuan. Kemudian ini survive-nya 1, 0, 1. Oke, kita running. Nah, ini berarti datanya berhasil kita buat. Kemudian kita akan melihat datanya, yaitu show data frame. Kita tinggal ketikkan data frame. Ini saya beri namakan data frame. Jadi data frame. Kalau misalnya kalian beri nama latihan 1, ya berarti di sini latihan 1 dan di sini latihan 1, seperti itu. Kemudian kita run. Nah, ini data yang sudah kita buat tadi. Ini ada name, age, sex, dan survive. Ini isinya. Kemudian ada tugas tambahan, yaitu saya disuruh menambahkan persen orang baru di dalam data yang sudah kita buat tadi. Caranya kita create row, kita buat baris baru, create row, baris baru. Kemudian 5% PD series, kita disuruh membuat Dodi adalah untuk nama, 60 adalah untuk umurnya, Mal adalah untuk jenis kelaminnya, 1 adalah untuk survive-nya. Kemudian kita running. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian di sini
kita kita lihat data semuanya, data yang sudah kita buat tadi, data yang sudah ditambahkan juga. Ini kita open raw data frame dot append new person background index true. Nah, ini di sini Dodi sudah masuk ke dalam data tabel yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Untuk latihan 1 sudah clear. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke latihan 2. Latihan 2 di sini kita perbesar. Nah, sini tugasnya adalah ambillah data dari ini URL ini yang sudah dibuat oleh dosen. Kemudian lalu tampilkan 10 data awal dan 10 data akhir. Kemudian tunjukkan ukuran dari datasetnya berapa kali berapa. Lalu tampilkan informasi mengenai comment, std dan lain-lain. Kemudian kita buka Jupyter Lab-nya. Ini data yang sudah saya buat. Seperti biasa sebelum mulai kita import pandas as pandas. Kita running. Sudah berhasil. Kemudian kita create URL-nya yang tadi sudah ada di ebook. Kemudian kita running, tinggal kita copy paste, kita paste ke sini. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita load datanya. Kita loading datanya, data yang ada di sini. Kita run. Nah, ini berhasil. Kemudian di sini kita disuruh tadi adalah menampilkan 10 data awal. 10 data awal. Untuk data awal rumusnya adalah menggunakan head. 10 di sini adalah 10 data yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita running. Nah, ini. Indeks pertama dalam data mining adalah 0. Maka 0 itu adalah angka pertama dalam data mining. Jadi 0 sampai 9, tetapi barisnya ada 10 seperti itu. Kemudian yang kedua, kita suruh menampilkan 10 data akhir. Untuk data akhir itu rumusnya berbeda, yaitu kita menggunakan tile. Rumus tile adalah untuk menampilkan data terakhir dalam data yang sudah kita buat. Ini di sini kita suruh menampilkan 10 baris. Kemudian kita running. Nah, ini 10 baris data terakhir. Kemudian kita tadi suruh menunjukkan ukuran dari dataset. Ada berapa sih ukuran datasetnya? Ada berapa kali berapa? Ada berapa baris, berapa kolom? Kemudian kita lihat ini save. Kita saw dimension data frame .save. Save itu terdiri dari kolom dan baris. Kita lihat, nah di sini ada 699 adalah untuk baris, 11 adalah 11 kolom. Jadi data kita ada 699 baris dan 11 kolom. Ini karena indeks awal adalah 0, maka terakhirnya barisnya adalah berangka 698. Kemudian di sini ada 11 kolom, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya. Terus terakhir kita suruh menampilkan informasi mengenai comment, std dan lain-lain. Di sini nih, itu semua termasuk dari data statistik.
describe itu semua menyangkut semuanya, deskripsinya menyangkut. Kita running. Nah ini sini ada comment, std, minimal 25%, 50%, 75%, dan maksimal. Kemudian selesai. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang latihan ketiga. Sini latihan ketiga. Seperti tadi, ambillah data, terus tampilkan 10 data awal, tampilkan data di row keempat, tampilkan data di row ketiga sampai ke row 10, tampilkan data dari row 0-90 sampai row terakhir, gunakan fungsi ilog, jadikan sampel code number sebagai indeks, kemudian tampilkan data row dengan indeks ini. Kemudian kita buka Jupyter Lab-nya. Ini data yang sudah saya buat. Ini seperti biasa, kita load library, import pandas SPD, dan kita running. Kemudian berhasil. Kalau sudah terlihat angkanya berarti berhasil. Kemudian kita create URL karena ini menggunakan URL. Kita create URL-nya, ini kita dapat dari URL-nya dapat dari sini. Ini ya. Kemudian kita running. Oke, berhasil. Kemudian kita load data, kita loading datanya. Kemudian sudah berhasil. Kemudian sini perintahnya adalah tampilkan 10 data awal seperti latihan 2 tadi. Data awal itu menggunakan rumus head. Data awalnya adalah 10, kita diminta 10 data awal. Kemudian data frame, ini data frame-nya yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian ini head, ini rumusnya menampilkan data awal. Ini 10 artinya 10 data yang akan kita tampilkan, 10 data awal yang akan kita tampilkan. Kemudian kita running. Nah, ini indeks pertama dalam data mining adalah 0, maka 0 dimulai dari 0, 1 sampai 9. Berarti kan datanya sebanyak 10 data. Kemudian perintah selanjutnya adalah tampilkan data di row ketiga. Tampilkan data di row ketiga. Row data ketiga. Data ketiga berarti di sini tampilkan row ketiga, tampilkan data row keempat. Berarti kan kita menampilkan data keempat, baris keempat. Baris keempat dalam data mining berarti 3. Angka 3 itu adalah baris keempat nih di sini nih. Ini kan baris ke-1 berarti 0. Baris kedua adalah 1, baris ketiga adalah 2, baris keempat adalah 3. Kemudian kita running. Ini sama. Ini baris keempat berarti kan 1, 2, 3, 4 ini. Ini data yang kita ambil. 1000
1.016.277 nih. Tuh, sama kan? Kemudian perintah selanjutnya adalah tampilkan data dari row baris ketiga sampai ke 10. Baris ketiga sampai 10. Berarti kan baris ketiga itu adalah nomor 2. Baris sampai ke 10. Berarti ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 data. Ya nih, kan baris ketiga. Berarti kan baris ketiga kan 1, 2, 3. Berarti dimulai dengan angka 2. Kemudian kita running. Ini dia 2 sampai dengan 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke 10. Baris ke 10 berarti kan angka 9. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tampilkan data dari row 690 sampai ke row terakhir. Gunakan fungsi ilok. Nih. 690 baris ke 690 berarti adalah angkanya 689. Kemudian sampai terakhir. Kalau terakhir hanya dikasih titik. Ini tandanya kosong, ini adalah sampai data terakhir. Kemudian di run. Nah ini dia datanya kan tadi ada sebanyak 699 baris. Kan karena 0 masuk adalah indeks pertama, maka datanya angkanya sampai 698 karena 0 itu dihitung. Lalu setelah itu sini, jadikan sampel code number sebagai indeks. Nih, set index data frame, set index data frame. Yang kita jadikan indeks adalah sampel code number. Kita run. Nah, ini berhasil. Kemudian terakhir menampilkan data row dengan indeks 1000. 1.033.78. Kita buka. Kita menampilkan data sampel code number dengan angka dengan indeksnya adalah 1.033.078 dan sebanyak 3 baris. 3 baris. Dan kita run. Nah, ini sampel code-nya. Ini data yang sama, yang data yang hanya ada 1.033.078. Karena datanya hanya 2, maka yang keluar hanya 2, walaupun di sini disuruhnya 3 baris. Oke.
Setelah itu selesai. Oke, kita lanjutkan untuk yang Latihan 4. Kita buka di sini. Kita besarkan apa perintahnya. Sini. Pertanyaannya adalah ambillah data dari ini, kemudian tampilkan 5 data awal, terus tampilkan 3 row awal di mana kolom clump thickness-nya 6, tampilkan 5 row awal di mana kolom mitosnya 2, dan tampilkan 3 row awal di mana kolom marginal adhesion 3 dan normal nukleolinya 7. Kemudian ini data yang sudah saya buat. Nih, langkah pertama seperti biasa adalah import pandas. Ini kita running. Ini sudah berhasil. Kemudian kita create URL-nya. URL-nya kita dapat dari tadi, dari ebook ini. Ini URL-nya kita masukkan. Kemudian kita running. Sudah bisa. Kemudian kita load datanya. Sudah. Terus kita di sini disuruh seperti latihan-latihan sebelumnya, suruh menampilkan 5 data awal. Kita pakai head 5 data awal sebanyak 5 baris. Nah, ini indeks pertama dimulai dengan angka 0. 0, 1, 2, 3, 4 angka tetapi 5 baris. Oke, kemudian tampilkan 3 row awal di mana kolom clump thickness-nya sama dengan 6. Sini. Nih. Sini. Kita menampilkan 3 baris di mana kolom clump thickness-nya sama dengan 6. Ini data frame kita masukkan clump thickness sama dengan 6 dengan baris awal sebanyak 3 baris. Dan kita running. Nah, ini datanya. Kita lihat clump thickness-nya hanya yang bernilai 6 dan sebanyak 3 baris. Kemudian perintah selanjutnya adalah menampilkan 5 row awal di mana kolom mitosnya sama dengan 2. Sama seperti tadi, kita menampilkan 5 baris di mana kolom mitosnya adalah 2. Tadi mitos ini indeks apa yang akan kita gunakan? Mitos sama dengan 2. Kemudian barisnya sebanyak 5. Kemudian kita running. Nah, ini kita bisa lihat mitosnya hanya yang kita menampilkan hanya yang bernilai 2, maka di sini 2 semua dan sebanyak 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian perintah terakhir adalah menampilkan 3 baris awal di mana kolom marginal adhesion 3 dan normal nationalnya 7. Di sini ada 2. Dalam data tersebut ada 2 pernyataan, yaitu yang harus marginal adhesionnya 3 dan normal nationalnya 7. Kemudian kita sini nih, data frame-nya marginal adhesionnya 3 dan jangan lupa ada dan-nya. Data frame-nya yang normal nationalnya 7 sebanyak 3 baris. Kemudian kita running. Nah, di sini. Kenapa di sini munculnya hanya 2? Berarti data yang ada di dalam CSV tadi yang
marginal addition-nya 3 dan yang yang normal normal initial-nya 7 hanya hanya ada 2 data saja. Walaupun di sini kita mintanya 3, tetapi karena datanya hanya 2, yang yang marginalnya sama dengan sama dengan 3 dan normal initial-nya sama dengan 7. Sini kita lihat nih. Marginalnya 3, sama-sama 3 dan normal initial-nya 7. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di latihan selanjutnya.